Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai, strategi roadmap pembangkit listrik hidrogen dalam mendukung green energy untuk mencapai net zero emission atau NZA di Indonesia. Eee, Sebelum itu, saya ingin pantun dari kelompok 7, yaitu, "Pagi-pagi makan kacang, malamnya ikut kelas. Bersama Pak Tatang, kelompok 7 siap tancap gas." Wih. Cakep, mantap. Eee, Kelompok 7 terdiri dari 3 anggota, yaitu Ida Bagus Yudhistira dengan NRP 6032231206, saya Ramadhani Faisal dengan NRP 6032231044, dan terakhir yaitu Pandu Auditya Pratama dengan NRP 6032231123. Nah, untuk poin-poin dalam abstrak yang kami cantumkan di mana yaitu penerapan energi bersih dalam mitigasi perubahan iklim menjadi penting, di mana PLN sebagai perusahaan listrik di Indonesia yang berperan dalam merumuskan strategi berkelanjutan. Eh, untuk hidrogen diakui sebagai sumber energi bersih yang mendukung net zero emission. Lalu, untuk penelitian ini menganalisis strategi roadmap pembangkit listrik hidrogen dan penggunaannya dalam mencapai net zero emission. Eee, untuk PT PLN sendiri, itu juga terlibat dalam penyediaan pembangkit listrik hidrogen sebagai green energy. Lalu yang terakhir, penelitian ini memberi pemahaman tentang peran hidrogen dan implementasinya sebagai energi masa depan yang mendukung upaya mencapai net zero emission. Dengan kata kunci di abstrak yaitu pembangkit listrik, NZA atau net zero emission, roadmap, and green energy. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana perubahan iklim merupakan tantangan utama di abad ini dan mengancam ekosistem bumi serta kesejahteraan manusia. Indonesia perlu mengurangi emisi gas rumah kacanya dengan mengimplementasikan kebijakan energi berkelanjutan dan beralih ke energi baru terbarukan, di mana hidrogen dapat menjadi alternatif yang menjanjikan dan berdekarbonisasi transportasi, industri, dan penyedia panas. Oleh karena itu, riset mengenai pembangkit listrik hidrogen penting untuk membantu Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu permasalahan yang akan dibahas dalam proyek sebagai berikut. Terdapat 4. Yang pertama, bagaimana potensi pembangkit listrik hidrogen dalam mendukung transisi menuju net zero emission. Yang kedua, bagaimana roadmap penyediaan pembangkit listrik hidrogen sebagai green energy yang dilakukan oleh PT PLN. Yang ketiga, bagaimana kesiapan riset dan pengembangan teknologi pembangkit listrik hidrogen untuk mendukung implementasi dalam upaya dekarbonisasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana efisiensi dan keberlanjutan penggunaan hidrogen dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Untuk cakupan roadmap dalam penelitian yaitu tahapan atau aktivitas apa yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan. Yang kedua, seberapa siap pengembangan teknologi terkait pembangkit listrik hidrogen. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan atau implementasi untuk menjalankan proyek atau gagasan tersebut. Yang terakhir, apa saja dukungan yang dibutuhkan dalam mencapai pelaksanaan atau implementasinya. Untuk kebijakan dan regulasi dalam pengembangan hidrogen, eh, di mana PLN eh, mempunyai mencapai net zero emission dengan perjalanan sebagai eh, yang pertama dari segi price yaitu tantangannya itu incremental electricity cost dari cost untuk eh, electricity-nya dan yang perlu apa yang perlu dilaksanakan yaitu subsidi, kompensasi, dan beberapa mekanis yang lainnya. Terus untuk financing, di mana capital outlay-nya sekitar 700 billion US dollar dan unlock need-nya itu access to lower cost of financing, development grant, and G2G support. Untuk teknologi yang uh, tantangannya itu early stage teknologi,
such as hydrogen co-firing, dan untuk yang perlu dilakukan investasi dan teknologi sharing di hidrogen. Untuk Polysci, yaitu tantangannya high upfront cost dan yang perlu dilakukan yaitu Polysci support. Untuk transformasi itu tantangannya itu negative social impact dari PLTU, transformasi menjadi renewable energy. Untuk yang perlu dilakukan yaitu returning and repurposing of existing resource through local community dari warga atau masyarakat yang terdampak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai lanskap energi di Indonesia, di mana saat ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi mineral seperti minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan beberapa tantangan yang dihadapi untuk mulai beralih ke energi baru terbarukan, antara lain keterbatasannya teknologi, sumber daya, regulasi, dan kepentingan politik. Namun, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung pengembangan energi bersih dan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Nasional Energi Bersih atau RAN-EB yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah seperti mengulangi dan menghapus penggunaan pembangkit listrik tenaga uap. Seperti dari persentase, ada gambar di sebelah, di mana saat ini gas bumi itu sekarang sudah digunakan 19%, untuk EBT 11%, minyak bumi 32%, dan batu bara masih besar, yaitu sekitar 38%. Data tersebut diambil dari Strategi Hidrogen Nasional Kementerian ESDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pandu, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Faisal. Lanjut, kita sekarang masuk pada lebih ke studi literatur ya, di mana untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada disebutkan sebelumnya bahwa kita perlu mencari tahu potensi hidrogen itu seperti apa. Kurang lebihnya memang hidrogen menjadi salah satu pembawa energi yang bersih dan serbaguna dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia ya. Dan hidrogen sendiri ini juga banyak keuntungannya. Di antaranya yaitu dia bersifat ramah lingkungan, kemudian pembawa energi yang bisa juga digunakan untuk bermacam-macam penggunaan, kemudian juga densitas energi yang tinggi untuk penyimpanan energi juga bisa, kemudian skalabilitas dan potensi terbarukan, dan probabilitas infrastruktur. Next. Ya, lalu eh, untuk pemanfaatan hidrogen yang existing pada saat ini sendiri, kemudian juga ada proyeksi untuk pasar secara global ya. Jadi untuk sekarang ini kebetulan hidrogen juga sudah digunakan di beberapa negara ya, dan juga dimanfaatkan dalam bidang industri maupun transportasi. Dalam hal mendukung upaya untuk mengurangi emisi, hidrogen juga berperan dalam hal to abate sektor, misalkan industri baja, alat berat, penerbangan, dan juga perkapalan. Lalu untuk proyeksi pasar secara global sendiri, bahwa diprediksi hidrogen ini akan tumbuh menjadi 130 juta ton pada tahun 2030 untuk skenario announce pledge, dengan mempertimbangkan pemakaian hidrogen secara lebih luas pada sektor-sektor tersebut, yang mana pada sektor transportasi, bangunan, dan juga pembangkit listrik. Next. Ya, lalu ini beberapa kebijakan maupun regulasi dalam pengembangan hidrogen pada masa yang akan datang ya, bahwa memang di Indonesia sendiri sudah ada beberapa regulasinya untuk pemanfaatan renewable energy tersebut. Uh, Beberapa yang sudah ada yaitu UU nomor 30 tahun 2007
lalu juga ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang mana ini juga dalam upaya untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Lalu juga pemerintah juga ini ya mulai mulai mengarah ke arah sana untuk mengerem penggunaan sumber energi fosil tentunya. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Ini juga mengatur mengenai perencanaan dan tata kelola sektor tenaga listrikan. Lalu juga ada beberapa peraturan pemerintah yang mana eh, kebijakannya yaitu untuk energi nasional dan juga lain-lain ya mengenai rencana umum untuk pemanfaatan energi ke depannya. Next, Mas. Ya, lalu ini mengenai apa sih kebutuhan strategis untuk mencapai tujuan dekarbonisasi ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan melalui poin-poin tersebut yaitu permintaan hidrogen di Indonesia ini pada tahun 2021 itu mencapai 1,75 juta ton, yang mana juga didorong oleh sektor kimia dan penyulingan yang masih mengandalkan gas alam. Itu. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya energi baru terbarukan di Indonesia memungkinkan produksi hidrogen yang ramah lingkungan. Lalu untuk menciptakan ekonomi rendah karbon, Indonesia harus menghadapi tantangan dalam kompetisi global dan mengatasi dampak sosial serta kemiskinan akibat transaksi energi. Nah, kemudian juga target dekarbonisasi yang ambisius ini menunjukkan tekad kuat yang mana bisa melakukan transformasi sektor energi menuju visi NZE atau Net Zero Emission pada tahun 2060. Dan terakhir itu dengan pertukaran pengetahuan, penadaan global, perbaikan regulasi dan iklim, serta serta investasi iklim, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam rantai pasok hidrogen. Oke, Mas, next. Ya, lalu kami juga menulis mengenai rekomendasi percepatan pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia ya. Yang mana pertama yaitu penyusunan kebijakan yang lebih spesifik dan terperinci yang mengatur pengembangan hidrogen. Ini sangat diperlukan untuk percepatan pengembangan ekosistem hidrogen. Lalu yaitu mendorong kerjasama internasional dalam pengembangan hidrogen. Ini juga eh, bisa dijadikan patokan juga ya, di mana kita juga harus menggandeng beberapa negara tertentu untuk kerjasama. Kemudian memberikan insentif fiskal dan pendanaan penelitian serta pengembangan. Lalu mengembangkan serangkaian aturan dan prosedur yang jelas dan terpadu untuk mempercepat perizinan maupun pengembangan proyek hidrogen. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sudah ada beberapa rancangan peraturan maupun kebijakan dan regulasi. Kemudian yang poin kelima yaitu mendorong investasi swasta dalam infrastruktur hidrogen termasuk fasilitas produksi, distribusi, dan juga penyimpanan. Oke, next. Ya, ini lalu masuk ke dalam riset dan inovasi dalam pengembangan hidrogen seperti apa? Bahwa sebelumnya pada tahun-tahun 2000-an awal ini sudah mulai dicanangkan ya, di mana 2004 penelitian fuel cell dimulai dengan pengembangan membran. Kemudian 2011 ya dikembangkan juga riset untuk produksi hidrogen dengan menggunakan limbah kelapa sawit. Lalu 2017 fuel cell mulai digunakan pada base transceiver station, di mana di sini PT Telkomsel sebagai backup power ya. Kemudian 2019 dimulai pembuatan prototipe 2 dan ketiga untuk kendaraan hidrogen. Jadi mulai dilakukan juga pengembangannya. Lalu yang terakhir yaitu 2023, sebuah teknologi kombinasi baterai dan fuel cell untuk pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan. Ya, di sini juga bisa diilustrasikan melalui gambar di bawah ya. Baik, next Mas. Ya, lalu mengenai kolaborasi internasional dan pengembangan hidrogen supply chain, di mana di sini Kementerian Internasional bisa memfasilitasi upaya kolaboratif dalam R&D, yang mana ini memungkinkan negara-negara untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka. Proyek R&D sendiri
bersama dapat fokus pada area seperti teknologi hidrogen, metode penyimpanan dan transportasi, sel bahan bakar, maupun pemanfaatan hidrogen dalam berbagai sektor. Kolaborasi ini dapat mempercepat kemajuan teknologi dan berbagai pengetahuan. Di mana di sini juga manfaatnya sangat luas ya. Jadi kita juga tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Manfaatnya juga untuk percepatan pengembangan tentunya, kemudian juga peningkatan kapasitasnya, kemudian efisiensi biayanya, di mana juga di sini kan juga perlu biaya yang tidak sedikit. Kemudian penyebaran inovasi dan standar, diversifikasi rantai pasokan, dan penciptaan peluang bisnis. Oke, next. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Jadi tahapan alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah sendiri bertujuan untuk menetapkan pada fokus dan tujuan penelitian dengan jelas. Dan ini merupakan langkah kunci dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa memiliki fokus yang jelas, relevan, dan bernilai secara signifikan. Nah, identifikasi masalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu studi literatur dan observasi. Ya, ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem yang dilakukan dalam pengembangan hidrogen hingga menjadi pembangkit hidrogen, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Lalu, dari hasil studi literatur dan observasi, kita menganalisa dari sisi analisis dari SWOT. Jadi SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats, adalah tools yang digunakan untuk mengevaluasi strategi atau rencana pada suatu lini bisnis. Selanjutnya dari road mapping, selanjut dari SWOT yaitu road mapping. Jadi road mapping adalah langkah untuk pengembangan hidrogen adalah proses perencanaan strategis yang merinci langkah-langkah kronologis dengan tujuan jangka panjang untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur terkait pengembangan listrik tenaga hidrogen. Ini melibatkan identifikasi dari sumber daya dan lain-lain untuk mempercepat implementasi teknologi di dalam industri. Lalu selanjutnya yaitu analisis dari BMC. BMC ini adalah bisnis model kanvas. Jadi dalam pengembangan hidrogen adalah pendekatan strategis yang merinci elemen kunci dari model bisnis terkait hidrogen, seperti segmen pelanggan, potensial, proporsi nilai unik, saluran distribusi yang efektif, sumber pendapatan yang dapat diandalkan, serta sumber daya dan kemitraan kunci yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan adopsi teknologi hidrogen secara luas. Selanjutnya, dari analisis BMC, lalu ada analisis data. Untuk analisis data sendiri, kita melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing analisa, lalu kita lakukan penyelidikan berbagai informasi terkait seperti ketersediaan sumber daya, teknologi produksi, efisiensi proses, serta dampak lingkungan dan ekonomi dari hasil analisis yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya. Lalu tahapan terakhir yaitu kesimpulan dan saran didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Next. Nah, untuk SWOT sendiri yang terdiri dari strength, opportunities, weakness, dan threats. Yang pertama yaitu dari sisi strengths, yaitu potensi sumber daya alam. Jadi Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk mengimplementasikan pembangkit listrik secara hidrogen. Lalu yang kedua, adanya komitmen pemerintah. Pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen untuk mengurangi emisi dan mendorong pengembangan energi terbarukan yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Pandu, yaitu berisikan beberapa kebijakan yang sudah ada untuk menunjang dari pengembangan pembangkit listrik tenaga hidrogen ini. Yang ketiga yaitu keterlibatan sektor swasta, jadi ada kemungkinan besar nantinya ada dukungan dan investasi dari sektor swasta yang dapat membantu dan mengimplementasikan teknologi hidrogen. Yang keempat yaitu kemitraan internasional. Jadi dengan adanya kemitraan internasional ini, dengan kerjasama dengan negara-negara lain, dapat membantu pengembangan dari teknologi hidrogen sehingga dapat mempercepat kemajuan di bidang ini. Yang kedua yaitu weakness, jadi kelemahannya
perlunya investasi secara matang. Jadi dengan adanya teknologi hidrogen ini, infrastruktur harus mendukung secara produksi, penyimpanan, hingga distribusi hidrogen harus dapat menjadi perhatian khusus. Yang kedua yaitu biaya tinggi. Jadi untuk biaya produksi hidrogen ini secara konvensional masih tinggi dibandingkan dengan pembangkit yang sudah dilakukan sekarang seperti PLTU maupun tenaga konvensional menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat tentang potensi hidrogen ini masih terbilang cukup rendah. Yang ketiga yaitu opportunities. Jadi peluang yang dapat dilakukan yaitu peningkatan dalam kebutuhan energi bersih. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, permintaan akan energi bersih dapat terus-menerus akan meningkat. Yang kedua yaitu teknologi yang berkembang. Jadi dengan adanya kemajuan dalam teknologi produksi, penyimpanan, dan distribusi hidrogen dapat membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendanaan internasional. Jadi adanya teknologi ini dapat memperoleh dari adanya dukungan dana berupa dukungan dana dari internasional untuk proyek energi terbarukan dalam implementasi strategi dari pembangkit listrik tenaga hidrogen. Adapun ancaman yang dihasilkan yaitu persaingan dengan energi fosil, jadi hambatan yaitu dari energi fosil ke energi terbarukan yang masih ada, terutama energi fosil yang relatif lebih murah dibandingkan hidrogen. Yang kedua yaitu adanya ketidakpastian secara kebijakan, jadi perubahan kebijakan pemerintah ataupun regulasi yang tidak konsisten dapat memengaruhi investasi dalam proyek hidrogen. Yang terakhir yaitu risiko teknologi, jadi adanya risiko teknologi seperti rawan akan kebocoran atau kegagalan infrastruktur yang dapat ditimbulkan dari penerimaan teknologi hidrogen. Next. Berikut adalah road mapping dari perencanaan strategis langkah-langkah yang ditujukan untuk jangka panjang ya untuk pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga hidrogen. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan utama. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan utama dari pembangkit listrik hidrogen. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan stakeholder, identifikasi pemangku kepentingan usaha yang terlibat dalam pengembangan teknologi hidrogen, termasuk kepada pemerintah, industri, lembaga riset, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu penilaian teknologi, dengan melakukan peninjauan teknologi hidrogen yang ada dan kemajuan terbaru dalam pengembangan teknologi tersebut. Yang keempat yaitu penentuan langkah-langkah pengembangan, menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan dalam pengembangan jangka panjang. Langkah ini berdasarkan pada pengembangan terhadap mencapai tujuan dan ketersediaan sumber daya. Yang kelima yaitu identifikasi potensi risiko dan hambatan yang mungkin terjadi selama pengembangan teknologi hidrogen. Yang terakhir, yang kelima yaitu identifikasi peluang untuk kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Kolaborasi dapat mempercepat pengembangan teknologi dan memperluas jangkauan implementasi. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan roadmap dan mengidentifikasi peluang yang diperlukan sesuai dengan keadaan yang berkembang. Berikut metode penelitian dari analisa bisnis model Canvas secara segmentasi pelanggan atau customer segments, yaitu dari masyarakat umum maupun dari pemerintah dan institusi publik. Yang kedua yaitu customer relationships, yaitu hubungan dengan pelanggan, kemitraan jangka panjang dengan perusahaan energi dan industri untuk menyediakan pasokan energi. Lalu yang ketiga yaitu proporsi nilai atau value proposition, yaitu penyediaan sumber daya energi bersih dan mencapai kontribusi yang mencapai net zero emission. Yang keempat yaitu pendapatan revenue streams, pendapatan dari penjualan energi hidrogen kepada pemerintah, perusahaan, energi, dan industri, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sumber daya kunci, key resource, yaitu infrastruktur teknologi, pengembangan, pembangkit listrik hidrogen, termasuk fasilitas penyimpanan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu channels, jadi penjualan langsung ke pemerintah, perusahaan energi, dan industri. Lalu ada sosialisasi ke masyarakat.
Lalu ada kemitraan kunci atau key partnership kepada pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian, perusahaan energi dan industri, dan lembaga keuangan. Lalu ada key activities atau kegiatan kunci, penelitian dan pengembangan teknologi The Grant yang inovatif berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan. Yang terakhir yaitu struktur biaya, yaitu biaya penelitian dan pengembangan, biaya infrastruktur, dan biaya operasional dan tenaga kerja. Next. Nah, berikut analisis BMC dari internal PLN tersendiri. Jadi untuk mendukung dari transformasi PLN, adapun strategi yang harus dilakukan yaitu organisasi dalam pembentukan SDM yang baik, lalu ada teknologi advancement, jadi kemajuan teknologi yang dimana kita juga mendukung dalam program ini yaitu pengembangan dari pembangkit listrik tenaga hidrogen. Lalu ada financial sustainability atau cara keuangan yang stabil. Lalu ada pengembangan proyek nasional yang berkelanjutan. Dari keempat itu muncul untuk mencapai transformasi PLN dibutuhkan strategic goals yaitu green. Jadi green ini kita harus merangkul investasi dalam energi terbarukan. Mengingat dalam tujuan green PLN itu adalah hijau, PLN memprioritaskan investasi dalam sumber daya energi terbarukan. Seperti salah satunya yaitu yang sudah dijelaskan energi hidrogen. Hal ini dapat melakukan memanfaatkan infrastruktur yang ada di Indonesia dengan pembangkit yang ada di Indonesia dengan penerapan teknologi jaringan yang efisien kepada energi yang terbarukan. Lalu ada inovatif. Jadi inovasi ini bertujuan untuk melakukan pengembangan secara inovatif untuk mencapai PLN yang menjadi lebih baik di perkembangan sektor energi. Lalu adalah yang selanjutnya yaitu customer oriented. Jadi menunjukkan komitmen PLN yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas untuk menyesuaikan solusi energi kepada segmen pelanggan yang berbeda yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, baik di pelanggan rumah tangga, komersial, maupun di industri. Yang terakhir yaitu lean. Jadi lean ini bisa dikatakan ramping ya. Jadi ramping itu istilahnya PLN itu harus serba cepat untuk melakukan pengembangan teknologi, serba instan, harus beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Lalu dengan mencapai dari strategic goals itu, dengan mencapai suatu tujuan untuk mencapai perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dengan pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Next. Nah, berikut referensi yang kita dapatkan untuk pembuatan makalah ini. Next. Baik, sekian. Terima kasih dari presentasi dari kelompok 7. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.